Oke, halo semuanya. Di episode kali ini ya saya merasa perlu membuat suatu review ya mengenai event surga yang sudah selesai minggu kemarin ya. Ya, ini jersey-nya lagi saya pakai ya. Itu event gravel yang secara massal pertama yang saya pernah ikuti ya. Bukan berarti saya tidak pernah gravelan ya, saya pernah gravelan tapi sendirian ya, solo ride ya, jadi tidak bisa merasakan hingar-bingarnya. Dan kemudian kalau rute saya itu juga rute-rute yang tidak se ekstrim surga ini ya, yang surga ini memang benar-benar saya akui luar biasa ya, walaupun sebetulnya kalau dibilang ekstrim ya pasti ada yang jauh lebih ekstrim, tapi event kemarin itu secara massal bisa diikuti, artinya baik Anda ini atlet atau non atlet semua bisa tumplek-blek mengikuti begitu. Dan alhasil yang finish ya juga banyak ya, dan saya rasa semua peserta ya juga berkesan ya, terkesan dan berkesan ya. Oke, apa sih kesan-kesannya kalau menurut saya? Makanya di episode kali ini saya mau mengeluarkan isi hati saya supaya apa event surga ini tambah sukses di tahun-tahun mendatang. Saya tidak menyangka bahwa event surga ini ternyata sudah kedua kali ya, berarti yang pertama kali saya tidak pernah dengar ya untung aja ada teman yang ya saya belum pernah ketemu secara face to face ya, si Iqbal itu ya yang memberi saya undangannya, pengumumannya. Oke, saya ikut ya, sudah. Saya langsung ikut, dan ini sepeda yang saya pakai kemarin, 3T Explorer ya. Saya tidak sedang membahas mengenai sepeda ya, enggak, karena kemarin itu sepeda apapun ada tumplek-plek di sana. Sepeda ontel, sepeda apa, saya senang ya, semua ya itu bisa bersepeda dengan baik, itu saya menikmati sekali ya, apapun sepeda Anda ya. Jadi tidak usah berpolemik mengenai sepeda gravel, sepeda ini, sepeda gunung, sepeda MTB, tidak ada gunanya ya. Yang penting kita bisa bersepedaan, oke ya. Dan kesan pertama kemarin ya di event surga, yaitu event Surabaya Urban ya, harus dikasih tanda kutip urban ya, gravel dan adventure. Jadi ada 3 kata kunci di sini: urban, gravel, adventure. Nah, jujur saya harus salut kepada panitia yang mengadakan surga ini. Jadi mereka benar-benar istilahnya ya, to the point, bahwa kami peserta benar-benar menikmati suasana urban Surabaya, suasana gravel di lingkup urban Surabaya, dan tentunya adventure-nya ya. Oke, kalau kita membahas satu persatu yaitu urban, ternyata di Surabaya ini masih banyak tempat-tempat yang saya sendiri walaupun asli orang Surabaya belum pernah tahu loh. Luar biasa. Belum pernah tahu. Jadi kemarin ini saya dipaksa untuk blusuk, dan ya saya benar-benar tidak memperhatikan rutenya secara fisik, bahwa saya harus dituntut untuk power stand, enggak. Waktu itu saya hanya melihat kiri kanan, wow, ini Surabaya, saya belum pernah ke sini, saya belum pernah lewat sini. Oh, ternyata ada aja ya tempat yang seperti ini ya. Dan ternyata saya belum pernah di sini.
walaupun saya sudah 50 tahun belum pernah ada ke tempat seperti ini. Nah itu yang pertama, kesan urbannya itu kental sekali ya, dan membuat kami semua mengenali dan menjadi tahu tentang kota Surabaya ya. Bayangkan ada, ya saya sih tahu kuburan Kembang Kuning itu tahu, tapi ternyata ada kuburan lain ya. Ini yang saya heran, saya belum tahu. Jadi di kuburan di areal tersebut itu seperti TPU ya, umum ya. Ada kuburan Islam, ada kuburan Cina, jadi ada makam yang masih ada bongpainya. Saya wow, saya belum pernah lihat itu. Ya, Kembang Kuning sih saya tahu, tapi ini rasanya itu waktu itu bukan Kembang Kuning. Maaf, saya juga karena asiknya bersepeda saya nggak melihat rute-rutenya. Dan kemudian ada di dalam kota itu ada rute yang nanjak-nanjak begini di daerah Pakis Gunung itu, dan di daerah dalamnya mana itu jarak sana, aduh luar biasa ya. Itu kesan urban, kesan gravelnya luar biasa. Dari kilometer pertama aja kita semua sudah diganjar oleh jalanan-jalanan yang istilahnya masih belum jadi, yaitu perumahan yang belum jadi di daerah Pandugo situ ya, dan otomatis banjir ya. Saya mau ngambil langkah safety ya, jadi safety itu istilahnya melindungi sepeda saya, yaitu saya pikul daripada saya genjot ya. Kemarin yang banjir itu saya mengambil keputusan yang istilahnya bijak ya, yaitu dengan memikul sepeda saya supaya saya grup setnya itu tidak kemasukan air ya, air payau, air asin. Bayangkan sela-sela BB ya dan sebagainya itu ya. Kemarin tuh saya baru tahu kalau yang memikul sepedanya itu hanya orang 4. Saya tahu dari videonya sang fotografer itu ya. Yang lainnya dengan bangga mengengkol di banjir-banjir itu, dia engkol dipancar. Ingat loh ya, ini bukan soal bahwa Anda menunjukkan diri bahwa Anda mampu bersepeda di kondisi yang ekstrim seperti itu, tidak. Tapi ini mengenai bahwa Anda ini bukan profesional, Anda tidak dibayar. Ya, begitu parts-parts Anda merotoli, Anda harus bayar dengan kocek Anda sendiri loh. Ya, nggak saknota, nggak eman, bahasa Jawa nih itu, bahasa Surabaya nih itu. Ya, kalau misalnya merotol, ya kena air asin, karaten, itu semua Anda harus beli lagi. Ya, tidak ada orang yang bayari kamu. Ya, kalau profesional yang Anda lihat di TV-TV itu nggak masalah, sepeda sampai finish buang, biar sponsor yang ngurusin, ada mekanik sendiri yang nyuciin dan sebagainya. Lah Anda cuci sendiri. Ya, Anda kalau ada yang rusak, pedot dan sebagainya, Anda beli sendiri. Ya, oke. Ya itu dari kesan terus dari kesan gravel ya. Kemarin itu juga rutenya itu variatif ya, gravelnya itu ada gravel yang kasar, ada gravel yang keras ya, ada gravel yang gembuk ya, itu tumplek-plek jadi satu. Kita menikmati semua ya, kita menikmati semua ya. Dan kesan adventure-nya ya sudah jangan ditanyakan, 101% dah full adventure, sangat adventure ya. Bukan hanya adventure, tapi kita bersosialisasi, kita mengenal banyak orang ya, dengan berbagai macam sepeda yang mereka gunakan, baik tua, baik muda, laki, perempuan ya, semua tuh blek-blek ya. Yang perempuannya juga tidak mau kalah, dan
tidak mengalah dan sebagainya. Ya begitulah ya, semua ingin maju ya. Oke. Ya, dari kesan-kesan gear ya, yaitu ini ban yang saya pakai 35 lebarnya itu serasa menurut saya kok masih kurang ya. Andai kata saya misalnya pakai 40 gitu lebih enak ya. Tractionnya itu ya, gigitannya yang di sawah-sawah atau di mana itu pasti lebih enak, walaupun di aspal agak sedikit berat tapi tidak masalah ya. Itu. Jadi ini saya pakai 735C Terra Speed yang begini ya, pendul-pendul ya. Tapi Anda kata misalnya wheelsetnya menjadi 650B, terus 45C atau 50C, bahkan ini sepeda saya masih mampu ya. Jadi clearance-nya ini masih besar ya. Itu jauh lebih enak. Tapi itu akan saya note untuk mungkin tahun depan ya, kalau rutenya lebih ekstrim ke gravel gitu ya. Atau mungkin tahun depan itu sebenarnya ada Januari ada event gravel lagi ya. Saya usahakan untuk menimba pengalaman lagi dengan menggunakan ban yang gede-gede gitu, empuk-empuk tapi gede. Dan rekomendasi saya sebetulnya ya juga di ban tubeless ya, karena ban tubeless itu bisa memberi lower pressure ya, jadi empuk sekali. Karena beberapa teman kemarin yang bersama-sama saya itu tangannya sakit ya. Kenapa ya? Ya karena banyak getaran ya, bayangkan 100 km ya, tangannya sakit, fatigue dan sebagainya ya. Tapi untung aja saya tidak merasakan begitu ya, karena mungkin ya namanya sepeda karbon ya. Tapi terlepas dari itu semualah, oke. Terus terima kasih juga ada tips dari beberapa teman yang mengatakan bahwa pakailah sandal aja lebih enak. Ternyata memang saya turuti, saya memakai pedal biasa dan sandal ya, sepatu sandal yang all bike itu yang murah 80 ribuan yang karet itu loh. Sukses. Mereka yang pakai sepatu wah, aku nggak bisa bayangkan bagaimana itu sepatu gitu, kena kayak gitu ya. Anda beli sepatu 1 juta, 2 juta, remek kabeh. Saya pakai sandal yang harganya 80, tidak berarti sama sekali. Ya, itu juga. Dan berikutnya yaitu kombinasi handlebar gravel yang lebar ini, ekstra lebar, itu pastikan Anda memakai ini, stem yang pendek ya. Kemarin saya pakai stem 120 sehingga manuvernya kurang enak ya. Alhasil saya jatuh ya. Itu. Jadi kalau misalnya Anda di aspal gitu yang membutuhkan stabilitas itu nggak apa-apa stem panjang ya. Tapi kemarin tuh rute-rute yang seperti gravel seperti kemarin itu yang mixed terrain dan macam-macam, Anda membutuhkan manuverabilitas, bukan stabilitas. Maneuverability ya. Harusnya saya pakai 9 ya, karena waktu itu saya tidak kepikiran dan mungkin sudah waktunya mepet, saya tidak ganti. Aduh, hasil ya itu tadi itu, saya merasa bahwa waduh, saya kok sering understeer ya. Saya kepingin belok tapi sepedanya nggak belok begitu, maunya lurus terus. Dan hasil kemarin saya mau menghindari orang, saya banting kanan, saya mau kiri kan lagi tidak bisa, tapi ke kanan. Akhirnya saya masuk ke selokan. Untung aja selokannya banyak rumput-rumput sehingga empuk begitu loh, nggak jadi apa-apa dan semuanya aman ya. Ini lah. Jatuh. Tatap. Viral lagi kok iki. Viral iki. Keblusuk kraf. Iki peserta dengan apa? Menang iki, iso menang iki. Terviral iki. Pakaian guys. Terdrama.
Ya, untuk event tahun depan ya saya rasa saya jamin pasti surga ini lebih besar dan lebih banyak orang, lebih banyak peminatnya nanti. Saya berharap begitu. Ya, saya begitu saja kesan saya untuk event surga ini. Saya rasa ya tambah sukses. Sekian. Ya. I wish I knew